Shalom. Saudara-saudaraku yang terkasih, seseorang teman dalam perjalanan siarannya ke Israel, dia sempat bercerita tentang kunjungannya ke Bukit Golgota. Dia bercerita bahwa tidak jauh dari Bukit Golgota itu terdapat suatu kompleks pemakaman milik dari Yusuf Arimatea. Jarak dari Bukit Golgota itu dengan pemakaman itu tidak jauh, hanya sekitar 10 meter saja. Di tempat pekuburan itu, persis sekali pada tempat di mana Yesus dikuburkan atau mayat Yesus itu dibaringkan, dibangun di situ semacam sebuah tempat di mana nantinya ketika orang-orang berkunjung ke situ, mereka dapat berdoa. Ada sebuah tempat beribadah yang biasa disebut oleh orang-orang di sana sebagai atau dengan sebutan kapela kecil, gereja kecil dibangun di situ. Hanya kecil saja. Tempat itu atau ruangan itu hanya bisa memuat 2 orang saja. Dan tempat itu tidak punya jendela, ruangan itu tidak punya jendela, hanya punya pintu kecil saja. 1 pintu saja. Hanya 2 orang saja yang bisa masuk. Pada musim-musim perenungan tentang kesengsaraan Yesus terutama, bahkan juga hingga kepada kematian, tempat itu menjadi tempat yang dipenuhi oleh banyak sekali orang yang berdatangan dari berbagai negara untuk berziarah di situ. Mereka berdoa sambil merenungkan juga menghayati akan kesengsaraan dan kematian Yesus. Jadi tempat itu dihuni oleh banyak sekali orang yang mengantri di situ untuk beribadah di situ. Teman saya bercerita bahwa tidak ada yang begitu sangat istimewa pada tempat tersebut. Hanyalah tersedia sebuah tempat datar yang dikatakan sebagai tempat di mana mayat Yesus itu dibaringkan di situ. Hanya itu. Tetapi yang unik dari tempat itu adalah pada tembok, pada ruangan itu tertera sebuah tulisan yang telah diterjemahkan dalam berbagai-bagai bahasa yang tertera atau tertulis di situ. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, tulisan itu berarti bahwa dia tidak di sini. Yesus tidak di sini. Dia sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita bayangkan kembali. Mari kita bayangkan kembali suasananya ketika kalimat itu diucapkan pertama kali di antara para murid-murid yang hendak meminyaki mayat Yesus. Tapi yang mereka dapati adalah kubur itu kosong. Dan lalu berita itu disajikan pertama kali oleh para malaikat. Tapi juga untuk meyakinkan para murid, Yesus memberi dirinya yang nanti akan kita renungkan di minggu-minggu selanjutnya tentang penampakan Yesus. Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit. Mari kita ingat kembali, kita renungkan kembali suasana pertama kali waktu kalimat ini diucapkan di antara para murid-murid ketika mereka sadar bahwa Yesus itu memang sudah benar-benar bangkit. Yang pasti saudaraku, berita itu bukan hanya saja menjadi sesuatu berita yang menggembirakan seperti gembiranya kita pada sepanjang malam tadi menjelang subuh tadi, mempersiapkan diri untuk ada bersama dalam arak-arakan pawai, menyatakan berita kemenangan dari kebangkitan Yesus
yang kita saksikan. Pulang pawai, sama-sama pawai, tapi pulang pawai, gembira itu tidak hanya saja dirasakan, tapi terus diceritakan. Sepulang pawai, rasa capek itu rasa-rasanya tidak menyurutkan semangat kita. Sepanjang waktu istirahat kita tadi, saya dengar di mana-mana semua cerita tentang dia pengalaman. Dia bersiap-siap menjelang pawai, ketika pawai Karmana sampai dengan kembali finish di tempat ini. Ya, cerita itu diceritakan berulang-ulang karena apa? Gembira, sukacita ya. Ini pagi bangun, tumben ini. Bangun dan bangun semangat, berjejak naik turun gunung. Kotong son hitung itu gunung. Padahal tiap hari mungkin kotong mengeluh juga itu gunung. Nah, ini pagi son ada yang mengeluh itu gunung. Semua semangat. Karena apa? Gembira. Murid-murid juga demikian. Karena gembira. Mereka bercerita. Bahkan sampai mereka harus mengatakannya dalam keadaan mata mereka berseri-seri. Alias mereka begitu terharu. Karena mereka sadar bahwa Yesus itu sudah bangkit. Tapi mengapa mereka sampai bercerita atau mengabarkan kembali, saling mengingatkan kembali di antara mereka tentang Yesus yang sudah bangkit itu? Sebab dengan kebangkitan Yesus itu, saudara-saudaraku, itu berarti bahwa pada hari itu juga di mana mereka telah sadar bahwa Yesus bangkit, maka saat itu juga kebangkitan itu memberi arti bahwa ketakutan mereka yang selama ini mendera mereka telah berakhir. Maut sudah dikalahkan. Itu juga pertanda bahwa Yesus tidak dapat dikurung pada kubur yang adalah merupakan kubur yang disediakan oleh Yusuf Arimatea itu. Bahkan dalam rohnya, kita senantiasa dapat menjumpai Yesus di mana saja dan bahkan kapan saja. Karena kebangkitannya juga, kita ikut dibangkitkan. Yang tidak ikut dari awal malam puji-pujian. Tapi karena berita kebangkitan Yesus yang hari ini sama-sama kita rayakan, semua bisa bangun hampir siang. Lebih awal untuk mempersiapkan diri untuk ikut pawai Paskah. Paskah ini, saudara-saudaraku, berisi sebuah kuasa, sebuah berita yang memperdengarkan kepada kita tentang suatu kuasa yang mengubah kematian menjadi kehidupan. Mengubah juga ketakutan menjadi keberanian. Yang biasa takut jalan di gelap-gelap. Tapi tadi hampir siang, semua semangat. Son hitung ame itu gelap. Ada yang dia jalan sendiri dari rumah, dari pengkos gelap-gelap. Tapi dia son pikir bilang dia takut. Karena apa? Dia gembira. Yang kemarin-kemarin dia takut jalan sendiri di gelap. Tapi tadi hampir siang, dia berani jalan sendiri. Ya, itulah berita Paskah. Mengubah ketakutan kita menjadi keberanian. Bahkan juga mengubah duka cita menjadi sukacita. Itu berarti bahwa saudara-saudaraku, setelah kita menyaksikan pesan Paskah ini, setelah kita mendengar pesan Paskah ini, bahwa Yesus tidak lagi ada di kubur, Ia sudah bangkit. Maka kalau kita masih saja suka hidup dengan melakukan hal-hal yang menakutkan sesama kita, melakukan ketidakadilan, melakukan dusta, hidup dalam egoisme, semua perilaku-perilaku yang jahat yang adalah merupakan musuh dari kebangkitan itu, maka sesungguhnya saudaraku, itu berarti bahwa kita tidak pernah serius memberi diri untuk mendengarkan berita Paskah. Kita tidak pernah serius untuk menceritakan berita Paskah itu, bahwa Yesus itu sudah bangkit. Dan itu berarti bahwa
kita juga dibangkitkan. Itu juga berarti seperti yang ditulis dalam Roma 6 yang kita baca ayat 1 sampai 14. Dalam berita Paskah, itu juga berarti bahwa kita telah dibawa oleh Allah, dihantar oleh Allah dari kehidupan kita di masa lalu yang dipenuhi oleh dosa dan kesalahan, kebiasaan untuk hidup dalam kesalahan. Kita dihantar oleh Allah untuk mengenal kebenaran dan menghidupinya. Tapi yang terjadi adalah kita sering tidak sadar bahwa Tuhan sedang dan terus mengawasi kita. Saudaraku, seorang psikolog mengatakan demikian. Dalam kehidupan ini penting sekali untuk kita selalu menjadi sadar daripada hanya sekedar menjadi tahu akan sesuatu. Karena menjadi sadar itu jauh lebih penting dan lebih memiliki kekuatan daripada sekedar menjadi tahu. Saudara-saudaraku, begitu kita menyadari segala sesuatu, kita seperti ada dalam kondisi sedang terbangun. Mata kita yang tertutup tadinya sekarang menjadi terbuka. Bahkan dengan menjadi sadar, sebenarnya menurut psikolog tadi itu bahwa kita sedang mengalami sebuah perubahan pola pikir. Pola pikir dari kebiasaan yang buruk tadinya menuju kepada kebiasaan yang baik. Mengetahui memang adalah sebuah proses intelektual, tetapi menyadari adalah sebuah proses spiritual. Secara umum, saudaraku, kesadaran diri adalah menyadari sepenuhnya siapa kita dan sedang apa kita di dunia ini. Apa yang menjadi tujuan hidup kita di dunia ini. Firman Tuhan selalu mengingatkan kita bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah milik Tuhan. Roma 6 ayat 1 sampai 14. Dengan kebangkitan Kristus, itu berarti bahwa Kristus menegaskan bahwa kita adalah milik-miliknya. Kita tidak hanya sekedar menjalani skenario yang diberikan Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi juga kepada kita diingatkan bahwa sebagai milik Tuhan, kita dipercaya untuk juga menyatakan rencana kehidupan kita, menyusunnya, selayaknya kita adalah sutradara dalam kehidupan dunia ini, dan menjalani skenario yang telah kita susun dan kita putuskan. Ingatlah saudaraku, banyak masalah yang dihadapi dalam kehidupan ini terjadi karena kurangnya kesadaran pada kita. Bukankah biasanya kita baru sadar bahwa bercandanya kita sungguh tidak baik. Setelah kita bercanda dan jikalau ada teman kita yang terluka, baru kemudian kita sadar bahwa bercandanya kita itu tidak baik. Bukankah kita sering baru sadar bahwa kita ini menipu kalau cara kita atau berita yang kita kaburkan itu kebenarannya malah kemudian menimbulkan masalah. Sadar baru terjadi kalau masalah itu sudah timbul. Saudara-saudaraku, dalam Kejadian 39 ayat 7 sampai 20 bahagian Perjanjian Lama mengingatkan kepada kita seorang tokoh, Yusuf. Ia juga pernah digoda oleh istri Potifar yang sedang birahi itu. Tapi bahwa Yusuf sadar bahwa ada perasaan yang lalu bergejolak dalam batinnya. Dan dengan kesadarannya itu, Yusuf kemudian memutuskan untuk menghindari wanita tersebut.
Dalam kesadaran inilah Yusuf melakukan sesuatu untuk menghindarinya dari kemungkinan ia jatuh dalam dosa. Karena itu seorang psikolog tadi mengingatkan kepada kita. Setelah mendengar berita Paskah ini, penting bagi kita untuk menyadari tentang maksud keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah anak Allah, kita adalah milik daripada Tuhan. Dengan demikian, maksud kehadiran kita di dunia ini adalah untuk menaati apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan. Mewartakan berita Paskah, sehingga banyak orang tidak lagi hidup. Kehidupan ini tidak lagi hidup dalam suasana ketakutan. Karena itu saudaraku, pesan Paskah bagi kita hari ini dan seterusnya adalah, tadi kita pawai Paskah itu hampir siang. Kita saingan sedikit dengan saudara-saudara kita yang bangun sahur ya. Mereka juga bangun hampir siang. Sudah beberapa hari dan minggu ini untuk juga bangun sahur begitu. Kalau saudara-saudara kita yang muslim itu bangun hampir siang untuk meneriakan, bangunlah saudara-saudara. Persiapkan dirimu untuk makan dan minum supaya kamu punya kekuatan untuk menjalani puasa. Tapi saudaraku, pawai Paskah, arak-arakan pawai Paskah yang kita lakukan adalah untuk meneriakan. Saudara-saudara bangunlah. Bukan hanya saja untuk makan dan minum. Tapi kita mau mengingatkan setiap orang pada kehidupan ini. Bangunlah, makan dan minumlah dalam cara yang Tuhan mau. Makan dan minum jangan dengan serakah. Ingat bahwa ketika kita makan dan minum, kita mesti selalu harus berbagi. Karena itu tujuan keberadaan kita di dunia ini. Kita milik Tuhan. Kita ada untuk juga melakukan perintah dan kehendak Tuhan. Menjadi alat kebenaran yang dari Tuhan. Mewartakan kebenaran supaya orang lain juga hidup dan mengenal sang kebenaran. Dan mengalami kebenaran dan keadilan itu. Maka warta yang kita wartakan dalam sikap kita pada pesan Paskah hari ini dan seterusnya adalah wartakan kepada semua orang. Silahkan makan dan minum. Tapi makan dan minumlah dalam cara yang Tuhan kehendaki. Jangan serakah. Berbagilah dengan sesama yang membutuhkan. Makan dan minumlah. Tapi jangan makan dan minum dalam keadaan karena mencuri. Atau dengan mencuri baru makan dan minum. Silakan makan dan minum. Tapi kita makan dan minum bukan untuk menakut-nakuti orang lain. Bukan setelah makan dan minum, kita hidup dalam tindakan yang selalu menakut-nakuti orang lain. Berdusta, apalagi melakukan kejahatan bagi orang lain. Membuat orang lain mengalami celaka dan sial. Tidak demikian. Kita makan dan minum, kita dengar berita Paskah, kita mewartakan berita Paskah. Bahwa Tuhan tidak lagi ada di kubur. Ia tidak dapat dikurung di kubur itu. Dia sudah bangkit. Berita itu kita wartakan untuk mengingatkan semua orang. Kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita. Mata Tuhan selalu mengawasi kita. Karena itu berlakulah sebagai alat kebenaran yang dari Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lakukan semua kegiatan kita menurut apa yang Tuhan perintahkan. Itu berita Paskah yang mesti kita wartakan. Wartakan dengan gembira, wartakan dengan semangat. Biar semua orang mengenal, biar semua orang mendengar dan menghidupi berita Paskah itu. Selamat untuk selalu mewartakan, wartakan senantiasa juga dari sikap hidup yang menunjukkan bahwa kita sungguh dan tekun mau melakukan perintah Tuhan. Menegakkan kebenaran dan juga memberi keadilan bagi kehidupan. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudaraku, saya jemput kita untuk mari kita berdiri untuk dengan
dan bahkan bersama-sama semua orang yang percaya kepada Tuhan pada segala tempat dan waktu kita akan menyatakan pengakuan percaya kita menurut pengakuan iman Konstantinopel. Baiklah kita katakan demikian.